Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 2C Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan menyampaikan materi mengenai syirik dan bahayanya bagi manusia. Presentasi kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muntohar MPDI. Anggota kelompok 9 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Afida Nurrohmah, NIM 164, Ayu Nur Azizah, NIM 165, Fauwela Dwiningrum, NIM 166, Pramatana Nadindra, NIM 167, dan Vanika Putrianti, NIM 168. Materi syirik dan bahayanya bagi manusia memiliki 9 submateri. Yang pertama ada definisi syirik, yang kedua jenis-jenis syirik, yang ketiga bentuk-bentuk syirik, 4 penyebab terjadi syirik pada manusia, kelima tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik, yang keenam pengertian syirik modern, dan yang ketujuh bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Lalu yang kedelapan, ada cara menanggulangi syirik pada masa modern, dan yang terakhir, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Saya akan menjelaskan mengenai definisi syirik. Menurut Ibnu Manzur, kata syirik berasal dari syaraka, yang bermakna bersekutu dua orang. Misalnya, seseorang berkata, asyaraka billah, artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Quraisy Shihab, syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam Al-Quran, khususnya surat Al-An'am, ayat 106, Allah berfirman, ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad SAW, dari Tuhanmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, serta berpalinglah dari orang-orang musyrik. Syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Maka melalui ayat ini, apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW adalah kebenaran yang tidak ada keraguan kepadanya. Saya Ayu Nur Azizah, NIM 165. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis syirik. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 48, syirik dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah syirik al-istiqlal. Artinya menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri. Yang kedua adalah syirik at-tab'id, yaitu menganggap Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagaimana syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga adalah syirik at-takrib, yaitu beribadah dan memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dahulu. Yang keempat adalah syirik at-taklid, yaitu memuja dan beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taklid atau turut-turutan kepada orang lain. Yang kelima adalah syirik al-asbab, yaitu meyakini segala kejadian di alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Yang keenam adalah syirik al-aqrad, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kuantitas, syirik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syirik uluhiyah, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan alam semesta. Yang kedua adalah syirik rububiyah, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta. Yang ketiga adalah syirik ubudiyah, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang disembah. Secara kualitas, syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Artinya, meyakini dan menjadikan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan dalam beribadah. Syirik akbar membuat seseorang yang melakukannya keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah syirik asgor atau syirik kecil, yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi karena manusia. Secara realita pun, syirik dibagi menjadi 2 macam,
yaitu syirik zahir atau syirik nyata yang merupakan syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Yang kedua adalah syirik khafi atau syirik tersembunyi, syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti ria atau ingin dipuji orang lain. Bentuk-bentuk syirik. Contoh bentuk-bentuk syirik yang pertama adalah sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang kedua adalah menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal tidak bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah. Yang ketiga adalah tatoyur. Tatoyur adalah meyakini bahwa bahaya datang dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, saya Vladimir NIM 166. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya syirik pada manusia. Allah telah menggambarkan dalam firman-Nya bahwa orang yang melakukan syirik maka akan diharamkan baginya surga. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya tidak mau bertaubat. Sehingga seorang muslim seharusnya berhati-hati dan sangat takut untuk terjerumus kepadanya. Pada dasarnya, penyebab timbulnya kesyirikan sangat banyak sekali. Penyebab terjadinya syirik pada manusia bisa diakibatkan oleh 1. Rasa kagum dan mengagumkan. 2. Percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dilihat dan tidak percaya pada hal-hal yang dapat dilihat. 3. Hawa dan syahwat. 4. Sombong untuk beribadah kepada Allah. 5. Adanya para tahu. 5. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Syirik merupakan tindakan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar yang paling besar. Setiap orang meninggal di atas kesyirikan, maka akan kekal di neraka selama-lamanya. Sementara Rasulullah SAW sangatlah menyayangi umatnya dan menginginkan agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya untuk menutup pintu kesyirikan dengan cara 1. Beliau melarang kita dari melakukan perbuatan yang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. 2. Larangan menjadikan kuburan beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Dan 3. Larangan bersyafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Saya Pramatana Nadindra Isaura, NIM 167 akan menyampaikan poin selanjutnya, yaitu mengenai pengertian dan bentuk-bentuk syirik modern. Poin pertama yaitu pengertian syirik modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang ini pun masih terjadi perbuatan syirik. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu menyekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal, dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana
yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Yang keempat, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Yang kelima, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Yang keenam, ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, tidak akan sampai ke tujuan. Kemudian mempertaruhkan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Selain itu, ada bentuk lain dari syirik modern, antara lain yang pertama, syirik dalam ramalan horoskop dan feng shui, atau ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirimkan SMS seperti ketikrek spasi jodoh, kirim ke sekian, atau ketikrek spasi mama, kirim ke sekian. Kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Kemudian yang terakhir, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan di tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang yang mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Saya Hanika Putrianti dengan NIM 168 akan menjelaskan tentang cara menanggulangi syirik pada masa modern. Yang pertama yaitu dengan memperdalam keimanan dan belajar ikhlas. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, serta ajaran agama Allah yaitu agama Islam. Yang kedua yaitu bekerja keras dan berdoa. Terbiasa dengan bekerja keras dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu meyakini tidak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir berarti kita berusaha menjauhi dan menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir, kita dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita menjadi tenang. Selanjutnya yaitu bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sulit menerima kebenaran, bimbang dan ragu, mendapat siksa api neraka, menghancurkan seluruh amal, dan diharamkan masuk surga. Selain itu juga akan kekal dalam neraka dan menjadi perkara pertama yang diharamkan oleh Allah dan hanya akan memperoleh kesenangan semata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.